Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pagi ini. Allah masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan sehingga dua nikmat ini bisa kita gunakan untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Dan tentu saja bagi sahabat-sahabat kita yang masih sakit, kita doakan agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema atau satu topik, yaitu mulai dari masjid. Nah, tentu tema ini kita angkat adalah dari satu perhatian kita terhadap kondisi masjid saat ini yang sudah tidak lagi difungsikan sesuai dengan fungsi sebenarnya yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya setelah beliau wafat, kemudian juga oleh para khalifah-khalifah yang memimpin umat Islam sepeninggal para sahabat itu. Nah, selama ini masjid-masjid kita lebih banyak difungsikan sebagai pusat ibadah saja, ya kan? Jadi banyak orang yang menjadikan masjid sebagai tempat mengerjakan sholat, tapi kemudian fungsi-fungsi yang lainnya yang seharusnya ada juga di masjid tidak difungsikan seperti itu. Nah, bersama kita sudah hadir seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita. Beliau bernama Ustaz Rahmat Ibnu Umar. Nah, kita akan bicara masalah tema ini dengan beliau. Kepada Ustaz kita persilahkan. Terima kasih Ustaz Rahmat. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia sekali Ustaz hari ini di bulan masih Syawal Ustaz. Masih Syawal, betul. Masih Syawal, alhamdulillah bisa bertemu dengan pemirsa TV dalam acara yang memang luar biasa. Ya, saya ucapkan selamat hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang menarik apa yang menjadi pembahasan kita saat ini, yakni bermula dari masjid. Ya. Kita tahu memang masjid itu merupakan tempat yang penting dalam kehidupan kaum muslimin, ya Ustaz. Betul sekali. Bahkan masjid dari dulunya sudah menjadi tempat di mana umat dipusatkan aktivitas-aktivitasnya, ya Ustaz ya. Iya, betul. Kemudian kalau kita lihat lagi memang perubahan dari masyarakat jahiliyah pun diawali ataupun bermula dari masjid juga, ya Ustaz ya. Kalau kita perhatikan kembali ke lembaran sirah nabawiyah, kita mendapati bahwa perubahan di tengah masyarakat jahiliyah itu mendapatkan gejolaknya ketika Nabi Muhammad bersama sahabatnya melakukan hal yang tidak pernah mereka lihat, ya Ustaz ya. Melakukan tawaf dengan mengesahkan Allah di Masjidil Haram pada saat itu. Walaupun Mekah ini kan atau Ka'bah ini kan sudah disebut Masjidil Haram, ya Ustaz ya, sebelum Islam pun datang ya. Nah, jadi kaum muslimin pemirsa TV yang dirahmati Allah, masjid itu memang begitulah idealnya. Dari sanalah dimulai perubahan, kemudian dari sana juga Nabi membangun, menegakkan kehidupan kaum muslimin. Di masjid juga Nabi kita mengorganisir pengaturan urusan kaum muslimin, ya Ustaz ya. Makanya kita sering mendengar Rasulullah itu disebut biasa setiap pagi duduk-duduk bersama sahabatnya membicarakan apa yang menjadi persoalan, siapa yang butuh bantuan, siapa yang butuh santunan. Betul. Dan karena Nabi berada di masjid, gitu ya Ustaz ya. Masjid itu, rumah beliau dekat dengan masjid itu, dan harta negara lah dalam artian, ya Ustaz ya. Kalau kita bicara ketika beliau di Madinah itu,
harta-harta negara itu memang belum banyak tapi ada gitu, sehingga dia bisa disimpan di rumah Nabi. Sehingga kalau ada orang yang berkepentingan atas harta, beliau bisa dengan cepat memberikannya kepada yang membutuhkan ya Ustaz ya. Bahkan kita pernah membaca sebuah kisah dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Nabi mengimami sholat, beliau kemudian setelah salam terburu-buru untuk meninggalkan sholat itu gitu saja. Maksudnya meninggalkan jamaah, nggak seperti biasanya. Nah, nggak seperti biasanya. Lalu kemudian beliau pergi ke rumahnya untuk mengambil sesuatu yang beliau ingat gitu. Setelah sholat beliau ingat ada lantakan emas berupa harta umat yang belum didistribusikan. Betul. Nah, baru kemudian setelah beliau ambil baru didistribusikan kepada yang berhak untuk mendapatkan harta itu kan begitu ya Ustaz ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan Ustaz, dulu itu kan masjid ya tadi fungsi mengurusi umat, di sana juga fungsi madrasah ya, pusat pendidikan ya. Nah, jadi dulu itu masjid itulah tempat melahirkan para mujtahid. Nah, di masjid itulah tempat lahirnya para hufaz, para penghafal Al-Quran ya Ustaz ya. Betul. Bahkan pemikir-pemikir itu banyak muncul dari masjid gitu ya Ustaz ya. Nah, ini fungsi sekolahnya gitu ya kalau kita sebut. Fungsi pendidikan. Nah, itu dilakukan di masjid. Dan masih banyak fungsi-fungsi masjid lainnya termasuk bermusyawarah dalam perang gitu ya. Bagaimana perang itu dilakukan, bertahan di kota atau keluar kota kan dibicarakan di dalam masjid ya Ustaz ya. Nah, artinya memang pemirsa TV yang dirahmati Allah, masjid itu idealnya begitu. Betul. Nah, idealnya adalah tempat di mana dibicarakan Islam untuk mendekatkan orang, untuk mendekatkan pengikutnya kepada Allah yang disembahnya kan begitu ya Ustaz ya. Allah yang kepadanya kita bersujud dalam ibadah ritual kita ya Ustaz ya. Betul. Nah, dan ini dengan kondisi sekarang memang ya kalau kita perhatikan sudah berapa tahun belakangan masjid ini seolah bergeser fungsinya ya Ustaz ya. Nah, bergeser fungsinya. Seperti yang tadi Ustaz Azani sebutkan, sudah sangat banyak nampaknya fungsi-fungsi masjid itu yang tertinggalkan. Fungsi-fungsi masjid sekarang sebatas tempat ibadah. Ibadah dalam arti yang mahdu ya Ustaz. Untuk melakukan sholat dan sholat aja gitu. Sholat dan sholat gitu. Sholat aja gitu. Nah, kalaupun ada taklim gitu, seolah konteksnya nggak seperti dulu gitu. Ruhnya itu ya Ustaz ya. Nah, spiritnya kalau bahasa Inggrisnya itu ya. Ruhnya itu. Kalau kita perhatikan dalam masjid itu kan begitu banyak pengajian macam. Tapi yang lahir menjadi mustahid nggak ada ya sampai hari ini. Pemikir-pemikir nggak ada. Bahkan cenderungnya jamaah-jamaah aktif dalam pengajian-pengajian yang bertahun di dalam masjid, ketika seorang ustadz misalnya berhalangan, tidak ada yang mampu untuk hadir sebagai pengganti gitu. Betul. Kan kadang-kadang sampai harus cari ustadz lain atau membatalkan pengajian. Sementara jamaahnya itu sudah aktif ngaji dalam masjid itu tahunan gitu ya. Betul. Nah, artinya apa? Ruh taklimnya itu tidak seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin pada zaman dahulu. Betul sekali. Dan yang paling sering saya perhatikan Ustadz, kalau dulu kan Nabi itu khawatir harta umat itu tidak terdistribusi. Betul. Kalau sekarang kan kalau kita perhatikan masjid itu malah tempat menyimpan ataupun tempat menumpuk harta. Nah, kalau kita perhatikan tidak sedikit kadang kita mendengar pengumuman bahwa masjid ini saldonya puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Masya Allah. Kalau misalnya ada 10 masjid dengan saldo 100 juta setiap minggu, berarti sudah ada harta 1 miliar yang tidak terdistribusi. Sementara banyak orang Islam yang membutuhkan harta itu. Nah, jadi nggak tahu ini apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa harta masjid itu tidak didistribusikan gitu ya. Kalau misalnya
perlu kebutuhan untuk perawatan masjid gitu kan. Perlu kan bisa dihitung. Betul. Berapa kebiayaan. Untuk ustadz 1 minggu dengan pengajian sekarang berapa misalnya. Sekian juta. Sekian juta misalnya. Mungkin kajiannya sekian banyak gitu kan, akhirnya sekian juta juga. Sekian juta ya. Kemudian untuk listrik macam gitu. Nah, berapa. Nah, saldonya kan bisa, sisanya ini mestinya kan untuk bisa yang lain kan banyak di sekitaran masjid yang susah, yang perlu bantuan macam-macam. Betul sekali. Kalau Saya khawatir seperti yang disebut dalam Al-Quran itu, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, kan? Betul, Ustaz. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi 2 item itu yang mungkin sebagian besar dari kita, termasuk kita berdua mungkin termasuk di dalamnya, kurang perhatian ya. Betul, Ustaz. Jadi mungkin itulah yang kemudian menyebabkan Allah sebutkan sebagai pendusta agama. Ya. Ketika perhatian kita terhadap anak yatim, perhatian kita terhadap orang fakir miskin, Betul. itu tidak nampak bagi orang-orang sholat ini. Iya, betul. Gimana nih problemnya? Iya, Ustaz. Jadi memang inilah dinamika kehidupan umat Islam ya, Ustaz ya. Iya. Kalau dahulu kita bisa mendapatkan kemuliaan dari masjid, sekarang malah masjid itu ya seolah tidak membawa keberkahan buat kehidupan kaum muslimin. Padahal harusnya barakna haulahu. Ya kan? Kalau Ya, dalam surah betul. Al-Isra itu kan disebut subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Harusnya dapat berkah orang sekeliling masjid. Orang sekeliling masjid. Karena secara umum kan orang lebih enak memberi harta ke dalam masjid, Ustaz. Wah, iya betul. Lebih enak orang rasa kalau di masjid ditabung. Tapi kalau nggak dimanfaatin gitu. Kalau misalnya kita untuk pembangunan, ini juga dilema ya. Ketika masjid itu ditanggung oleh individu atau kelompok atau masyarakat. Kalau dulu dalam Islam itu kan Ustaz diperhatikan. Karena masjid ini kan termasuk fasilitas publik yang harus ada di tengah masyarakat. Betul. Jadi dia diperhatikan kampung atau kecamatan ini perlu masjid seluas apa. Iya. Nah, kemudian dirancang tanahnya di mana yang cocok, biayanya berapa, dari anggaran negara yang ada diberikan ke situ. Dari pos mana? Pos negara, pos pendapatan milik publik itu bisa dari hasil-hasil tambang diberikan ke situ. Nah, kalau sudah ada masjid yang layak untuk dipakai, ya udah selesai urusannya. Pembiayaan listriknya ya menjadi tanggungan negara gitu. Nah, sehingga bukan menjadi tanggungan jamaah gitu ya. Kalau sekarang kan ya itu Ustadz, saya melihat masjid itu berubah paradigmanya dari yang sebelumnya itu ya. Entah ini juga untuk membenarkan sabda Nabi Ustadz Azanul. Rasulullah kan pernah mengkhawatirkan bahwa nanti akan muncul di mana masjid itu dibangun megah-megah. Iya kan saya? Di mana masjid itu dibangun megah-megah, tapi di dalamnya nggak ada ruh, nggak ada semangat untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi dia dibangun ya sebatas ya kebanggaan, inilah masjid kami, inilah masjid makin lama kami, makin gitu. bagus, makin indah. Makin indah. Tapi ternyata orang-orang di sekitar masjid itu tidak semakin indah, tidak semakin bagus gitu kan. Fungsinya nggak seperti yang diharapkan ya, Ustaz, ya. Seperti itulah makanya kita tergerak hati kita untuk bicara masalah ini. Mudah-mudahan para pemirsa CTV yang dibuat Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai orang-orang yang aktif di masjid, Betul, Ustaz. punya perhatian terhadap masyarakat yang ada di sekitar masjid itu. Betul. Karena sebenarnya masjid itu dibangun adalah untuk lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja di antara caranya adalah dengan kita dekat dengan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.